Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu sekalian, kita ketemu lagi pada hari ini dengan pembelajaran PPKN. Anak ibu akan memberikan materi baru untuk kali ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi baru, yaitu mengenai etos kerja. Kita akan lihat materinya mengenai etos kerja. Materinya adalah hakikat etos kerja, pengertian etos kerja, fungsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja, kemudian cara menumbuhkan etos kerja. Berikutnya adalah karakteristik etos kerja. Materi-materi ini akan kalian dapatkan yang nanti akan bermanfaat ketika kalian sudah lulus dari sekolah ini. Kita akan ikutin satu persatu. Hakikat etos kerja. Etos itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang berarti moral atau menunjukkan karakter moral. Jadi di sini etos itu kaitannya dengan moral atau karakter moral. Sedangkan secara bahasa Inggris, etos artinya kecenderungan atau karakter, sikap, kebiasaan, keyakinan yang berbeda dari individu atau kelompok. Jadi di sini unsurnya adalah karakter ya dan kebiasaan gitu. Kebiasaannya sesuai dengan keyakinan yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain. Dari kata etos kemudian dikenal etika, ya, etiket yang hampir mendekati akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk, yaitu nilai-nilai moral. Jadi unsurnya dari etos itu akan muncul yang namanya etika. Yang terakhir, sehingga dalam etos terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk menyempurnakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna mungkin. Ini hakikat dari etos kerja. Jadi memang munculnya etos kerja itu dari etika, kebiasaan ya, yang kemudian di sini mengarah kepada nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai baik atau nilai buruk, yaitu nilai moral. Yang etos kerja itu akan menjadi semangat yang kuat ya. Yang semangat tersebut akan menghasilkan sesuatu yang optimal. Kita lanjutkan, kerja. Kerja di sini diartikan kegiatan melakukan sesuatu, ya, atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja adalah suatu aktivitas yang menghasilkan suatu karya. Jadi menghasilkan sesuatu di sini. Karya di sini yang dimaksudkan segala yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan selalu berusaha untuk menghasilkan karya-karya lainnya. Nah, kalau kita melihat dari hakikat etos dan hakikat kerja, kita lihat jadi kalau digabung maka etos kerja itu dapat diartikan sikap kehendak yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. Jadi etos itu sikap ya, kehendaknya yang diperlukan untuk suatu pekerjaan tertentu. Namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, maka etos kerja berarti semangat kerja. Yang semangat kerja itu menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Jadi kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, etos kerja itu menjadi suatu semangat yang menjadi ciri khas dari orang tersebut. Baik, kita akan lanjutkan sekarang pengertian etos kerja menurut beberapa ahli. Jadi kalau tadi secara umum, secara hakikatnya, kalau sekarang menurut masing-masing para ahli. Menurut Desmond Ginting, etos kerja itu adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang bekerja berdasarkan etika dan perspektif kerja yang diyakini, diwujudkan melalui tekad dan perilaku konkret di dunia kerja. Ya, jadi ini di sini sama dengan tadi disebutkan merupakan ciri khas seseorang, ya, di dalam orang itu bekerja. Menurut Johnson Sinamo, maka etos kerja diartikan seperangkat perilaku positif ya, yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total dan paradigma kerja yang integral. Jadi kalau menurut Jensen, memang perilaku yang di situ disebutkan adalah perilaku yang sifatnya positif,
yang perilaku itu akan berakar pada keyakinan fundamental. Kemudian menurut Toto Tasmoro, maka etos kerja merupakan sebuah totalitas kepribadian diri, jadi yang ada di dalam kepribadian tersebut, dan bagaimana mengekspresikan, memandang, meyakini, serta memberikan makna terhadap sesuatu hal. Ya, jadi di sini kaitan dengan semua totalitas yang merupakan kepribadian diri, ya, yang kemudian akan diekspresikan. Gitu. Menurut Usman Peli, maka etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Jadi kalau di sini menurut Usman Peli itu etos kerja itu muncul karena kesadaran diri, ya, yang kemudian akan menjadi budaya kerja. Menurut Panji Anoraga, maka dikatakan suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau suatu umat terhadap kerja. Ini sifatnya sangat umum, ya. Terus yang terakhir, menurut Mukhtar Bukhari, sikap pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja yang dimiliki seseorang. Ya. Di sini pengertian dari Muhammad Bukhari. Kan kita lanjutkan pengertian etos kerja. Jadi melihat definisi-definisi dari para ahli di atas, maka etos kerja memiliki hal-hal berikut. Dasar motivasi yang terdapat dalam budaya suatu masyarakat. Jadi etos kerja itu merupakan dasar motivasi, ya, yang menjadi penggerak batin anggota masyarakat mendukung budaya untuk melakukan suatu kerja. Kemudian nilai-nilai tertinggi dalam kegasan budaya masyarakat terhadap kerja yang menjadi penggerak batin masyarakat melalui kerja. Yang terakhir, pandangan hidup yang khas dari sesuatu masyarakat terhadap kerja yang dapat mendorong keinginan untuk melakukan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat, kita rangkum, kemudian pengertian etos kerja itu lebih kepada motivasi, ya, yang terdapat untuk budaya suatu masyarakat untuk melakukan suatu pekerjaan, ya. Nah, nilai-nilai secara umum dikaitkan dengan etos kerja biasanya adalah rajin, ya, kerja keras, berdisiplin tinggi, menahan diri, ulet, dan tekun. Ini hal-hal yang sifatnya umum yang terkait dengan etos kerja. Kita lanjutkan lagi, fungsi etos kerja. Ya, tadi sudah pengertian, sekarang fungsinya apa etos kerja? Jadi etos kerja itu karena di sana tadi sudah disebutkan sebagai motivasi gitu ya, maka di sini sebagai fungsinya sebagai penggerak timbulnya perbuatan. Jadi kalau memiliki etos kerja yang tinggi, maka itu sebagai pendorong timbulnya melakukan sesuatu di dalam suatu kerja. Kemudian etos kerja itu menjadi penggairah dalam aktivitas. Jadi kerjanya ada bergairah melakukan aktivitas itu, munculnya dari etos kerja. Terus penggerak besar atau kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu perbuatan. Jadi fungsi etos kerja, ibu ulang lagi, di sini sebagai pendorong dan juga sebagai penggairah dalam bekerja, ya. Cepat lambatnya itu, besar kecilnya motivasi atau penggerak itu akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. Itu fungsinya, ya. Oke, ibu lihat lagi faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Jadi banyak hal etos kerja itu pengaruhnya. Ya, kita lihat dari sisi agama. Maksudnya di sini dari sisi agama merupakan suatu sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Jadi memang ada faktor dari agama orang tersebut. Itu akan mempengaruhi bagaimana etos kerjanya. Karena dalam agama ini diajarkan suatu sistem nilai untuk menentukan pola hidupnya. Kemudian faktor yang kedua adalah budaya, ya. Budaya di sini adalah disiplin semangat kerja, ya, yang kemudian akan menjadi etos budaya secara operasional. Jadi pembiasaan sehari-hari ini munculnya, ya, faktornya di sini. Kemudian faktor berikutnya adalah sosial politik. Jadi di dalam lingkungan kerja memang akan dipengaruhi oleh sosial politiknya. Jika kemudian dalam perusahaan atau tempat bekerja itu sosial politiknya mungkin tidak sesuai dengan pribadi seseorang, bisa saja akan menjadi mempengaruhi etos kerjanya gitu loh. Berikutnya yang mempengaruhi adalah kondisi lingkungan atau geografis. Di sini kondisi lingkungan tempat pekerjaan. Ya, kondisi lingkungan yang nyaman, ya, akan membuat etos kerjanya akan meningkat gitu loh. Sehingga memang memerlukan
kondisi lingkungan yang nyaman, yang sehat, sehingga orang memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian dipengaruhi juga oleh pendidikan. Ya, di sini kaitannya adalah sumber daya manusia. Jadi etos kerja juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang melalui pendidikan, gitu loh. Kita bisa lihat mereka yang sumber daya manusianya itu mungkin rendah dengan yang tinggi, itu bisa kelihatan secara etos kerjanya. Kemudian struktur ekonomi. Ini faktor struktur ekonomi ini yang dimaksud bahwa di dalam bekerja itu maka secara ekonomi akan terpenuhi kebutuhannya. Kalau secara ekonomi tidak terpenuhi kebutuhannya, maka pasti akan mempengaruhi daripada etos kerjanya. Orang akan melihat bahwa ngapain saya kerja rajin-rajin kalau yang dihasilkan tidak dapat memenuhi daripada kebutuhan ekonominya. Yang terakhir adalah motivasi intrinsik individu. Jadi motivasi dari individu tersebut, ya. Di sini tergantung kepada sikap pandangan yang dimiliki oleh seseorang, ya. Jadi ada motivasi dari dalam diri seseorang yang bekerja tersebut. Ya, ini yang mengetahui adalah masing-masing orang itu. Baik, kita lanjutkan cara menumbuhkan etos kerja. Ini lebih cara menumbuhkan itu adalah semangat, slogan atau prinsip yang ada dalam diri seseorang. Sehingga prinsip-prinsip ini, slogan-slogan ini akan menumbuhkan etos kerja. Pertama, kerja adalah rahmat. Jadi kita mensyukuri bahwa kita bisa bekerja, itu rahmat, ya. Kemudian kerja adalah amanah yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi kita menumbuhkan etos kerjanya, ini saya diberikan amanah sehingga saya harus mengerjakan tugas ini dengan baik, gitu. Kerja adalah panggilan, ya. Jadi sesuai dengan mungkin cita-citanya, maka kerja itu menjadi suatu panggilan, gitu loh. Kerja adalah aktualisasi. Jadi menampilkan apa yang ada dalam dirinya, munculkan daripada apa yang ada dalam dirinya. Ini kerja adalah aktualisasi. Kemudian kerja adalah ibadah. Jadi di sini kalau kerja adalah ibadah, maka tidak ada capek-capeknya, tidak ada bosan-bosannya, karena kita sedang beribadah, gitu loh. Kemudian kerja adalah seni. Ini akan menyalurkan daripada bakat-bakat orang tersebut, karena dikatakan kerja adalah seni. Berikutnya, kerja adalah kehormatan. Jadi biasanya orang bekerja itu akan mendapatkan kehormatan lebih dibandingkan yang mereka biasa saja, ya. Terus kerja adalah pelayanan. Nah, ini di sini yang namanya pelayanan itu adalah merupakan kepuasan tersendiri. Misalnya kerja sebagai perawat, sebagai dokter, dia melayani pasien, itu akan memiliki kepuasan sendiri ketika pelayanannya dengan baik. Sebagai guru melayani muridnya, itu akan menjadikan kepuasan tersendiri. Tidak menutup kemungkinan juga kerja yang di perusahaan, dia melayani daripada klien-kliennya, itu akan menjadi kepuasan tersendiri. Baik, kita lanjutkan lagi yang terakhir ini, karakteristik etos kerja. Jadi etos kerja memiliki karakteristik atau yang membedakan antara etos kerja dengan yang lainnya, yaitu keahlian interpersonal, keahlian dari masing-masing orang tersebut. Di sini sudah disebutkan ya, dari mulai sopan sampai berkemauan keras. Ini bisa dilatih. Keahlian interpersonal ini, sopan, bersahabat, gembira, perhatian, menyenangkan, ini bisa dilatih dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menimbulkan etos kerja yang lebih baik, ya. Jadi disenangi dengan temannya, dia rapi, dia sabar kalau mendapatkan masalah, dia pekerja keras, rendah hati, nggak sombong. Ini bisa dilatih. Kemudian inisiatif. Orang yang memiliki etos kerja, dia akan memiliki inisiatif. Cirinya di sini adalah cerdik, dia produktif, banyak ide, ya, ambisius, efisien terhadap waktu, efektif. Jadi dia memanfaatkan waktu dengan baik, jadi tidak banyak terbuang. Memiliki dedikasi, akurat, teliti, mandiri. Dan yang terakhir adalah karakteristik etos kerjanya adalah dapat diandalkan. Maksudnya dapat diandalkan yaitu akan menghasilkan minimal hasil pekerjaannya itu bisa diterima oleh tempat pekerjaannya, tempat perusahaannya atau mungkin kantornya, sehingga dapat diandalkan, dikatakan di situ. Ciri khasnya di sini mengikuti petunjuk, ya, mematuhi peraturan,
dapat diandalkan, dapat dipercaya. Itu namanya dapat diandalkan.